Halo semua, perkenalkan nama saya Raya Sarai dengan NIM 21030256 dari kelompok 6 Praktikum Pengkajian Statika. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai parameter pertumbuhan dari ikan nome. Nah, langkah pertama yaitu kita buka Excel yang dimana di dalamnya sudah terdapat data panjang, total, berat, TKG, dan juga dibuat tabel yang baru. Isinya ada L infinity, K, T0, 1 per K. Nah, setelah itu kita membuka aplikasi Visat, yang dimana langkah pertamanya kita buka file, baru kita klik new. Kita buat di folder baru dan klik nama file yang akan dibuat. Di sini saya membuat namanya dengan Visat kelompok 6. Nah, selanjutnya akan muncul tabel baru yaitu ada di species name. Kita masukkan nama latin dari ikan tersebut. Dan untuk di bagian other identifier kita isi dengan nama lokal atau nama Indonesia dari ikan tersebut. Nah, selanjutnya sentimeternya kita ubah ke milimeter karena data yang kita pakai sudah dalam bentuk milimeter. Nah, selanjutnya untuk small mid length itu kita ambil dari data Excel, data panjang total yang paling kecil. Kita lihat dari sini mana yang nilainya paling kecil, yaitu 155. Di copy datanya dan kita pindahkan ke aplikasi Visat itu kembali. Nah, setelah itu untuk kelas intervalnya kita buka kembali data Excelnya. Lalu kita ambil dari nilai frekuensi. Nah, kita copy nilai dari lebar kelas, itu ada 29. Kita copy dan kita pindahkan kembali ke aplikasi Visatnya. Nah, setelah itu kita klik add sample, klik OK. Nah, akan muncul kembali tabel baru yang dimana sampel nomornya kita buat nomor 1 dan untuk tanggalnya disesuaikan dengan tanggal penelitian acuan dari skripsinya, yang dimana itu tanggal 18 bulan 5 tahun 2013. Dan seksnya kita buat karena udah gabungan. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita kembali membuka Excel dan kita copy data frekuensi gabungan yang ada dari data Excel tersebut. Lalu kita pindahkan ke dalam kolom yang sudah tersedia di aplikasi Visatnya. Nah, kolom yang kosong di bawah kita klik kanan baru delete row. Nah, selanjutnya kita save dulu datanya agar nggak hilang dengan klik save, klik file baru, klik save. Nah, setelah itu kita lakukan langkah yang selanjutnya itu dengan klik access, baru klik data, baru kita buat L81. Nah, dimana selanjutnya kita klik di bagian respon surface. Nah, di sini kita ubah pertama itu starting sampelnya kita buat dari 1. Nah, lalu starting lengthnya itu kita lihat dari data frekuensi panjang yang sudah kita copy tadi. Kita lihat yang mana yang paling besar. Nah, itu udah di 44. Kita lihat 44 itu udah di urutan 3, jadi kita ambil starting lengthnya juga di urutan yang ketiga. Nah, untuk L infinity itu kita sudah ada ketentuan, yaitu starting lengthnya ditambah 3 berarti 169,5 ditambah 3 berarti 172,5.
Nah, untuk nya itu kita lihat dari data frekuensi yang sudah kita ambil, yang mana yang paling tinggi, yang sebelah kiri kita lihat itu yang paling tinggi ada 350. Nah, itulah kita pindahin ke itunya itu, lalu kita klik compute. Nah, akan keluar data. Nah, dari data nilai inilah kita dapat menentukan nilai L infinity dan nilai K-nya. Nah, yang cara melihatnya itu dengan melihat bawah, dilihat dari tabel itu ada yang warna merah. Nah, yang tabel yang paling atas itulah dilihat 0,41. Dilihat warna abu-abunya yang paling atas itu 210,08. Nah, jadi itulah nilai L infinity-nya. Dan untuk menentukan K-nya kita lihat ke sebelah bagian kiri, yaitu ada 0,51. Itulah nilai dari K-nya. Nah, selanjutnya data L infinity dan nilai K-nya itu kita pindahkan ke Excel. Nah, selanjutnya itu kita mencari nilai T0 dengan memasukkan rumus yang sudah ditentukan, yaitu rumusnya yang dimana rumusnya itu sama dengan min 0,3922 dikurang buka kurung 0,2752 dikali log buka kurung dikali dengan L infinity tutup kurung baru dikurang dengan 1,038 dikali log buka kurung nilai K, lalu tutup kurung dan kita klik enter, maka nilainya akan keluar yaitu min 0,7327. Nah, di samping nilai T0 tersebut kita kembali ketikkan rumus dengan rumus min buka kurung 10 pangkat dari nilai T0 nya tersebut tutup kurung, baru kita klik enter. Nah, untuk nilai 1 per K-nya kita tinggal masukkan nilainya 1 dibagi nilai K. Nah, kita copy nilai dari T0 tersebut, kita pindahkan ke tabel nilai T. Nah, untuk nilai L infinity-nya kita copy juga nilai dari L infinity di tabel sebelahnya. Kita kopikan, lalu kita klik 2 kali agar datanya langsung muncul. Nah, di kolom LT ini yang baris pertama kita isi dengan angka 0. Nah, selanjutnya kita masukkan rumus untuk mencari nilai LT-nya itu sama dengan nilai L infinity dikali buka kurung 1 dikurang eksponensial nilai dari K dikali dengan nilai L infinity kolom yang nilai T kolom kedua dikurang nilai T kolom pertama, lalu tutup kurung, dan di bagian nilai K-nya itu kita dolarkan, dan di bagian nilai T yang pertama kita dolarkan, lalu kita klik enter. Nah, akan keluar hasilnya.
Nah, setelah keluar hasilnya lalu kita klik 2 kali pada nilai LT-nya. Nah, di sini kita akan melihat nilai LT itu harus kita buat sampai ketemu sampai angkanya itu sama dengan L infinity. Nah, jika belum dapat angka yang urutan yang pas dengan nilai L infinity, maka kita ulang kembali, kita tambahkan lagi urutan nomornya sampai dimana ketemu angka yang sama antara L infinity dengan nilai LT-nya. Nah, setelah didapat ketemu nilainya, baru kita blok nilai LT dan nilai T-nya. Baru kita klik insert, kita pilih line, kita pilih urutan yang keempat. Nah, akan muncul grafik dari parameter pertumbuhannya, lalu kita ubah layoutnya. Nah, selanjutnya kita ganti judulnya yang jadi parameter pertumbuhan ekonomi. Nah, di bagian kirinya kita ganti namanya menjadi panjang, dan di bagian bawahnya kita ganti jadi rentang bulan. Nah, dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi ini dari bulan yang pertama sampai bulan ke-7 mengalami pertumbuhan yang cepat, pesat. Sedangkan pada bulan 9 sampai ke 27 pertumbuhannya mulai melambat. Baiklah, sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf dan terima kasih.